Oke sobat, di video ini Mimin akan melanjutkan cerita Xiaoyan episode ke-175, dan perlu diingat kalau ini adalah video spoiler. Setelah mendengar kabar buruk tentang Zian, kemarahan Xiaoyan membuat Komandan Qin gemetar ketakutan. Lidahnya langsung keluh tanpa berani berkata lagi. Wajah Xiaoyan dingin dan tajam seperti bilah pedang saat ia menimbang situasi. Berita yang baru didapat dari mulut Komandan Qin membuat amarahnya membara. Zian berada dalam bahaya besar. Namun meski hatinya mendidih, pikirannya tetap jernih. Ia menahan diri untuk tidak langsung menyerbu ke alam kosong. Jangan gegabah, katanya tegas pada Cailin yang sudah siap bertindak. Selama para ahli Half Demon Phoenix dan Python 9 Slain Deep Ground tidak ikut campur, Zian bisa menahan diri. Kita harus menunda langkah mereka dulu. Setelah mengorek semua informasi dari Komandan Qin, Xiaoyan melemparkan para tawanan itu ke jurang gelap. Tanpa ampun, nasib mereka kini hanya ditentukan oleh keberuntungan. Tanpa buang waktu, ia membawa Cailin, dokter peri kecil, dan Qinglin menuju kedalaman dunia bawah tanah. Menuju tempat yang disebut Mata Air 9 Tenang, sumber kekuatan suku ular legendaris Nine Slain Deep Ground Python. Perjalanan menuju sana sunyi dan mencekam. Gunung-gunung raksasa menjulang di atas, sementara jaringan terowongan di bawah tanah terasa hidup, seperti tubuh seekor makhluk raksasa. Dari bukit tinggi, mereka melihat betapa luasnya suku ular yang tinggal di bawah sana. Jumlah mereka ribuan, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan Cailin, sang ratu Medusa, merasa terkejut melihat betapa besar dan tuanya silsilah bangsanya yang pernah tercerai dari tempat ini. Saat mereka menyusup lebih dalam dengan kekuatan ruang Xiaoyan, aura dingin yang kelam mulai terasa, hingga akhirnya mereka tiba di jurang hitam yang menelan cahaya. Di sanalah terletak 9 musim semi yang tenang, danau kuning pucat dengan energi beku yang bisa menghentikan peredaran doki seorang dosyang sekalipun. Xiaoyan menatap airnya yang berkilau samar, mengingat kata-kata gurunya dulu, bahwa dasar mata air ini menyembunyikan kristal darah musim semi, benda suci yang dapat membantu Cailin mencapai bentuk tertinggi. 9 warna surga menelan Python dengan tekad bulat. Ia melangkah masuk. Api surgawi berputar di sekeliling tubuhnya, melindunginya dari energi dingin yang kejam. Namun, semakin dalam ia menyelam, kekuatan gelap dan dingin itu kian menggila menekan tubuhnya, memperlambat dokinya, hingga terasa seperti waktu berhenti. Saat itulah, dari balik air pekat, muncul gerombolan makhluk hitam ular-ular aneh dengan sisik legam dan taring tajam. Mereka mendesis serentak, menembakkan anak panah air hitam yang memotong danau seperti tombak tajam. Xiaoyan melesat, menghindar di antara pusaran air. Tubuhnya bergerak secepat kilat, namun ular-ular itu mengejar tanpa henti. Ia menggertakkan gigi, lalu memanggil api surgawi dan melemparnya ke belakang. Lautan api meledak di air, menyelimuti seluruh area, menghanguskan ular-ular itu hingga menjadi abu. Setelah meloloskan diri, ia terus menyelam ke kedalaman yang tampaknya tak berujung. Akhirnya, setelah menembus keheningan yang beku, ia tiba di dasar. Sebuah lapisan pasir bercahaya terbentang di bawahnya, memantulkan kilau lembut dari pecahan batu misterius. Namun, kristal darah musim semi yang ia cari tak terlihat dimanapun. Ekspresinya mengeras. Apakah Python 9 Slain Deep Ground telah mengambil semuanya? Saat frustrasi itu memenuhi dadanya, tiba-tiba suara lirih dan serak terdengar di kejauhan, seolah berasal dari kedalaman tak terhingga. "Ah, selamatkan aku!" Xiaoyan langsung waspada. Dokinya menyembur tajam, namun pandangannya tak menemukan siapapun. Suara itu lenyap begitu saja, seperti ilusi, atau mungkin sesuatu sedang memanggilnya dari bawah dasar mata air itu. Di dasar terdalam 9 musim semi yang tenang, ketenangan air yang kelam kembali beriak saat Xiaoyan menatap dengan tajam ke arah sumber suara misterius. Ia tahu, di level kekuatannya sekarang, mustahil salah mendengar suara itu benar-benar nyata. Dengan hati-hati ia menurunkan tubuhnya dan menjejak pasir dasar, menatap dataran sunyi yang hanya diterangi cahaya samar dari doki miliknya. Sebuah desahan napas ia tarik sebelum tangannya mengepal. Bentrokan, serunya pelan namun penuh tenaga. Tanah berguncang, pasir beterbangan, dan dari dalam lapisan bebatuan muncul rantai logam raksasa setinggi 1000 kaki. Suara logam bergesek menggema di bawah air, berat dan menakutkan. Xiaoyan menyipitkan mata, lalu dengan kekuatan luar biasa menarik rantai itu ke permukaan. Tak disangka, muncul 3 rantai lain yang sama besarnya. Semuanya menancap pada tonjolan batu menyerupai gunung kecil. Di tengah keempat rantai itu, tersembunyi gumpalan lumpur hitam yang memancarkan aura dingin kelam. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan lumpur itu beterbangan, menyingkap sosok manusia kerangka hidup dengan kulit kering menempel pada tulang.
Tubuhnya seolah telah mati berabad-abad lalu. Tapi dari tubuh renta itu memancar aura yang begitu kuat, menandakan bahwa ia dulu adalah dosyang elit 3 bintang. Saat Xiaoyan menatap, sosok itu tiba-tiba membuka mata merahnya berkilat gila, dan dari mulut keringnya keluar suara parau. Selamatkan aku, selamatkan aku, dan seluruh suku Paitan 9 tenang dalam tanah akan menjadi bawahanmu. Jeritan itu bergema di seluruh dasar mata air, dingin hingga menusuk tulang. Xiaoyan menatapnya dengan tenang, meski di dalam hati ia terkejut oleh aura jahat yang membungkus tubuh itu. Siapa kau, dan kenapa kau dikurung di sini? Tanyanya dingin. Sosok itu yang memperkenalkan diri sebagai Yao Ming, mantan kepala suku Python Nine Serene Deep Ground, mulai menceritakan kisah kelamnya. Ia adalah kakak kandung Yao Xiaotian, kepala suku saat ini. Dulu ia calon penerus sejati, namun dikhianati, diracun, dan disegel hidup-hidup oleh adiknya sendiri, agar menderita selama berabad-abad dalam kekuatan dingin mematikan dari mata air ini. Amarah dan kebencian memenuhi setiap kata Yao Ming, membuat air di sekitar bergetar. Ia memohon kebebasan kepada Xiaoyan, berjanji akan membalas budi dengan kesetiaan mutlak. Namun, Xiaoyan tidak begitu saja percaya. Ia tahu, seorang dosyang yang telah terkurung begitu lama bisa jadi kehilangan kewarasan dan hati nuraninya. Setelah berpikir panjang, Xiaoyan berkata dengan dingin, "Kalau kau ingin aku menyelamatkanmu, kau harus menyerahkan jiwamu padaku. Aku akan menanam jejak spiritualku di dalamnya. Jika kau berkhianat, aku akan menghancurkan jiwamu seketika." Keheningan panjang memenuhi dasar air. Akhirnya Yao Ming, dengan mata penuh kebencian namun pasrah, menggigit giginya dan menyetujui. Ia mengeluarkan jiwanya dalam bentuk ular hitam besar, dan Xiaoyan segera menanam seksil spiritual berisi api surgawi ke dalamnya. Sejak saat itu, hidup dan mati Yao Ming berada di tangan Xiaoyan. Sebagai balasannya, Yao Ming mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, kristal darah musim semi. Batu darah seukuran telapak tangan dengan arus energi mengalir di dalamnya. "Aku telah menelan banyak dari ini selama berabad-abad," katanya lirih. Xiaoyan menerima kristal itu dengan senyum puas. Benda itu adalah tujuan utamanya ke tempat ini. Namun tugasnya belum selesai. Ia harus menghancurkan segel yang menahan Yao Ming di ujung rantai logam. Ia menemukan batu yin musim semi kuning, sumber kekuatan dingin yang menyedot energi Yao Ming selama ratusan tahun. Pukulan demi pukulan ia layangkan, tapi batu itu sama sekali tak bergeming. Akhirnya, dengan teknik halus, ia menyalurkan jarum api surgawi ke celah rantai, menembus titik segelnya. Letak, rantai logam itu pecah seketika. Riak kekuatan spiritual menyebar di seluruh dasar air. Yao Ming tertegun, matanya melebar dengan kegembiraan yang hampir gila. Dia berhasil. Namun, jauh di bawah tanah di istana Serene, tempat para pemimpin Python Nine Serene berkumpul, seseorang juga merasakan getaran itu. Di atas singgasana hitam, Yao Xiaotin membuka matanya yang menyerupai mata ular. Suara dinginnya berdesis lirih. Segelnya telah rusak. Para tetua di ruangan itu langsung panik. "Bagaimana bisa?" seru salah satu dari mereka. Tapi Yao Xiaotin hanya tersenyum tipis, berdiri dari singgasananya, dan berkata pelan namun mengancam, "Tenang saja, aku akan pastikan dia tidak akan pernah naik ke permukaan lagi." Dalam sekejap, tubuhnya lenyap dalam bayangan hitam menuju kedalaman tempat Xiaoyan berada. Pertempuran besar di 9 musim semi yang tenang semakin memuncak. Saat para tetua di istana bawah tanah sibuk menenangkan kekacauan setelah kepergian Yao Xiaotian, jauh di dasar mata air, Xiaoyan berhasil memecahkan rantai terakhir yang menyegel Yao Ming. Begitu segel itu hancur, suara logam berderak keras bergema di air, dan tubuh Yao Ming yang lemah segera ditopang oleh kekuatan lembut dari tangan Xiaoyan. Wajah tua Yao Ming tampak kering dan penuh luka penderitaan. Namun di matanya ada sinar harapan. "Aku akhirnya bebas," gumamnya lirih. Tubuhnya hampir tumbang. Xiaoyan membantu menahannya dan berkata pelan, "Dokimu benar-benar terkuras. Dalam keadaan begini, bahkan Dozong pun bisa mengalahkanmu. Tenangkan diri dulu." Mendengar itu, Yao Ming tersenyum getir, namun matanya memancarkan rasa hormat. Ia menatap Xiaoyan dan bertanya, "Teman muda, siapa namamu?" "Xiaoyan," jawabnya singkat. Yao Ming tertawa lemah. "Xiaoyan, nama ini akan kuingat. Kau telah menyelamatkan hidupku. Dan sebagai kepala sejati suku Python Nine Serene Deep Ground, aku bersumpah atas darahku sendiri selama aku masih hidup, seluruh suku akan menjadi sekutumu." Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu, bukan sekadar terima kasih, tapi juga dendam mendalam yang membara di dalam dada Yao Ming.
Dengan satu gerakan, ia melemparkan sebotol pil obat. Pulihkan tenagamu dulu. Setelah ini, kita keluar dari sini. Lalu kita akan menemui Yao Xiaotian. Dengan satu ayunan lengan, Xiaoyan dan Yao Ming berubah menjadi dua kilatan air yang menembus kegelapan mata air. Di sepanjang jalan, ular-ular raksasa yang biasanya menyerang malah mundur dengan cepat. Saat Yao Ming mengeluarkan suara mendesis tajam, simbol bahwa darah penguasa sejati telah kembali. Dalam waktu singkat, mereka melihat cahaya di atas sana. Tanda bahwa mereka hampir keluar dari kedalaman neraka air itu. Namun begitu mereka menembus permukaan dan mendarat di danau, suara ledakan angin tiba-tiba terdengar dari atas. Sosok jatuh dari langit dengan darah menetes dari sudut bibirnya. "Cailin!" seru Xiaoyan terkejut, segera menyambutnya dengan kekuatan lembut. Cailin terengah, matanya lega melihat Xiaoyan. "Kau akhirnya keluar," katanya sebelum mengusap darah di bibirnya. Tapi Xiaoyan sudah bisa menebak apa yang terjadi dari aura kacau di sekitarnya. Qinglin dan dokter peri kecil juga terluka parah di dekat situ. Sementara itu, di langit, berdiri seseorang berpakaian hitam dengan mata kejam dan aura menakutkan. Yao Xiaotian, kepala suku Paitan Nine Sling Deep Crown. "Bajingan kecil," desisnya, "kau telah menghancurkan rencanaku. Hari ini, aku akan menguburmu bersama pengkhianat itu." Amarah Yao Ming meledak. "Yao Xiaotian, bajingan, aku akan mencabik tubuhmu dan memberimu rasa sakit yang sama seperti yang kau lakukan padaku selama berabad-abad." Namun Yao Xiaotian hanya tertawa dingin. "Kakakku yang baik, aku tak menyangka kau masih bisa hidup. Tapi bahkan sekarang, kau bukan tandinganku." Xiaoyan memandangi keduanya tanpa bicara. Matanya dingin. Ia tahu Yao Xiaotian adalah Doshang bintang menengah tingkat 1, sedikit lebih kuat darinya, tapi bukan lawan yang mustahil dikalahkan. Ia menoleh pada Yao Ming. "Pulihkan dokimu secepat mungkin. Orang ini biar aku yang tangani." Dengan langkah ringan di permukaan air, Xiaoyan berdiri berhadapan langsung dengan Yao Xiaotian di udara. "Ini pertama kalinya aku menghadapi elit Doshang di level yang sama," katanya tenang. "Bagus," balas Yao Xiaotian dengan tawa dingin. "Maka biarkan mata air ini jadi kuburanmu." Ia mengangkat tangannya dan energi dingin mengerikan terkumpul, membentuk telapak tangan raksasa berwarna kelam yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis. "Kau melebih-lebihkan dirimu." Dalam sekejap, api surgawi 4 warna meluap dari tubuhnya, membentuk lautan api yang membakar udara. Saat tangan raksasa itu menurun, api surgawi menyelimuti dan menguapkannya menjadi kabut putih pekat. "Api surgawi!" Yao Xiaotian terkejut, namun tak berhenti. Dengan segel tangan cepat, ia memanggil jurus pamungkas, Jari Musim Semi Kuning. Langit bergetar saat jari raksasa berwarna kuning tua menembus udara. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan kota. Xiaoyan menatapnya dan berkata pelan, "Keterampilan Do kelas Tian." Ya, ia mengangkat tangannya. Doki hitam pekat berputar, membentuk bola raksasa berwarna hitam, Great Heaven Creation Palm. Kedua serangan itu bertabrakan, getarannya mengguncang lembah bawah tanah hingga dindingnya retak. Tapi pada akhirnya, bola hitam Xiaoyan menelan jari musim semi kuning sepenuhnya. Yao Xiaotian menggeram marah dan berubah menjadi wujud aslinya ular hitam sepanjang 10.000 kaki. Auranya seperti dewa iblis yang bangkit dari dunia bawah. Skill Ceiling, Yellow Spring Great Seal. Segel hitam besar terbentuk di udara, penuh kekuatan dingin yang menekan segalanya. Yao Ming berseru cemas, "Hati-hati, jurus itu yang menjeratku ratusan tahun." Namun sebelum segel itu bisa menimpa Xiaoyan, ledakan cahaya emas memancar dari tubuhnya. Suara guntur terdengar, "Kau tidak memenuhi syarat untuk menekanku." Dalam sekejap, tangan emas raksasa dengan teratai api 4 warna muncul di langit dan menghantam tubuh ular raksasa itu dengan keras. Suara retakan tulang dan semburan darah panas memenuhi udara. Yao Xiaotian menjerit kesakitan. Tubuhnya terpental menabrak dinding batu hingga hancur berkeping-keping. Xiaoyan turun dalam bentuk raksasa emas, menghancurkan tubuh ular itu dengan tinju bertubi-tubi. Api surgawi menghanguskan daging dan darahnya. Namun sebelum pukulan terakhir mendarat, suara raungan dari atas langit mengguncang lembah. "Berhenti! Berani-beraninya kau membuat kekacauan di wilayah Python Nine Sling Deep Crown kami." Langit mendadak dipenuhi aura kuat. Ratusan pengawal ular yang tenang berlapis sirah hitam mengitari Xiaoyan dengan formasi sempurna. Para tetua suku memandang dengan wajah murka. "Siapapun kau, tak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah melukai kepala suku kami." Xiaoyan berdiri di tengah mereka, masih menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kaki berbalut api surgawi. Matanya dingin menatap ke langit. "Kalau begitu," katanya perlahan, suaranya tenang tapi bergetar dengan kekuatan,
Kita lihat saja, siapa yang benar-benar pantas memimpin suku ini. Ledakan kekuatan besar mengguncang udara ketika Yao Xiaotian, yang terinjak di bawah kaki Xiaoyan, tiba-tiba melepaskan gelombang energi hitam yang luar biasa kuat. Tubuhnya melonjak ke langit dengan paksa. Darah menetes di sudut bibirnya, namun matanya kini memancarkan kebencian membara. Semua sesepuh, bentuk formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang, ini, raungnya menggema seperti badai di seluruh lembah. Dalam sekejap, puluhan sesepuh muncul di langit, membentuk pola rumit berwarna ungu kehijauan yang memancarkan aura jahat dari dunia bawah. Ruang di sekitar Xiaoyan bergetar keras. Ia tahu formasi ini bukan main-main. Sekali terjebak, bahkan seorang Douxiang sejati pun akan kesulitan melarikan diri. Dengan napas pelan, matanya menyipit. Jeti, kau benar-benar mau melibatkan seluruh suku untuk melindungi dosamu? Yao Xiaotian. Namun sebelum formasi benar-benar aktif, Yao Xiaotian menoleh ke para pemimpin suku lain yang masih menonton dari jauh. Dengan nada dingin, ia berkata, "Para pemimpin dari berbagai suku, silakan mundur. Ini urusan internal kami." Walau ragu, para pemimpin itu tak berani melawan perintahnya dan perlahan mundur ke kejauhan. Tapi baru saja suasana menegang, suara tawa dingin tiba-tiba memecah udara. Yao Xiaotian, kau benar-benar ingin menghapus jejak kejahatanmu? Ya, sayang sekali aku masih hidup. Sebuah cahaya gelap menyapu langit. Yao Ming muncul dengan tubuh yang kini gagah. Orangnya menakutkan, dan wajahnya menyerupai Yao Xiaotian, namun lebih tegas dan berwibawa. Kejut besar langsung melanda barisan suku. Beberapa sesepuh berteriak, "Kepala suku Yao Ming, tidak mungkin. Kau sudah mati." Bisikan dan tatapan bingung menyebar seperti api. Wajah Yao Xiaotian menegang. Urat di pelipisnya menonjol. "Diam, jangan tertipu. Itu bukan kakakku, dia hanya penyamar yang ingin menghancurkan suku kita. Aktifkan formasi dan bunuh dia." Namun, para sesepuh tampak ragu. Yao Ming tertawa getir. "Elder Shan, Elder Ming, Elder Liu, bukankah kalian mengenal auraku? Apakah kalian pikir penyamar bisa menirunya?" Tiga sesepuh tua itu saling berpandangan sebelum akhirnya berkata dengan gemetar, "Itu benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bisa merasakan garis keturunannya." Suasana mendadak berubah drastis. Sebagian besar anggota suku mulai bergumam. Keraguan tumbuh di antara mereka. Tapi tetua pertama yang berdiri di sisi Yao Xiaotian mendengus tajam. "Cukup, kepala suku kita adalah Yao Xiaotian. Siapapun yang menimbulkan perpecahan berarti mengkhianati suku." Namun Yao Ming hanya menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata dengan suara dingin yang menggema ke seluruh lembah, "Saat itu, aku menghilang karena racun yang kalian berdua berikan. Kau dan adikku ini bekerja sama menyegelkanku di dasar 9 musim semi yang tenang. Jika bukan karena bantuan Xiaoyan, aku sudah jeti mayat membusuk di bawah sana." Kata-katanya seperti petir yang memecah langit. Para sesepuh terdiam, beberapa menatap tetua pertama dan Yao Xiaotian dengan tatapan terkejut. "Apakah itu benar?" seru salah satu sesepuh. Tetua pertama segera melangkah maju, wajahnya menegang. "Omong kosong, aku akan menangkapnya dan membuktikan siapa dia sebenarnya." Tubuhnya menghilang dalam sekejap, muncul tepat di depan Yao Ming. Telapak tangannya berubah menjadi hitam pekat dengan aura racun kuat. Telapak racun besar daun layu. Namun sebelum serangan itu mencapai sasarannya, cahaya emas menyala dari bawah. Sosok raksasa emas Xiaoyan muncul di antara mereka. Tangan besar bercahaya menangkis telapak beracun itu dengan benturan menggelegar yang membuat seluruh lembah bergetar. Dentang, gelombang energi mengguncang udara. Bebatuan besar pecah dan air danau di bawah mereka bergejolak. Tetua pertama terpental 2 langkah ke belakang. Wajahnya gelap menahan marah. "Bocah, kau ingin mati?" geramnya. Yao Ming berdiri di belakang Xiaoyan, mengangkat tangannya. Cahaya hitam menyembur dari tubuhnya dan membentuk tongkat hitam legam yang berputar 2 ular hidup di atasnya, dan di tengahnya terpasang manik hitam berisi darah ular purba. "Apakah kalian masih mengenali ini?" 9 tongkat mendalam yang tenang. Seluruh langit mendadak sunyi. Semua sesepuh menatap tongkat itu dengan wajah kaget. Itu artefak kepala suku. Aura darah dari tongkat itu membuat seluruh ras ular berlutut tanpa sadar. Yao Xiaotian pucat pasi. "Jadi itu yang terjadi. Tongkat itu tertelan oleh tubuhmu." Tetua pertama mencoba menyelamatkan keadaan, berseru lantang. 9 tongkat mendalam adalah simbol suku, bukan milik pribadi. Kepala suku Yao Ming, jika kau menyerahkan tongkat itu kepada Yao Xiaotian, kami bisa berdamai. Namun, suara 3 sesepuh yang dulu setia kepada Yao Ming bergema lantang. 9 tongkat mendalam hanya bisa dipegang oleh kepala suku sejati.
Dan menurut tradisi leluhur, jika Yao Ming kembali, posisi itu wajib dikembalikan padanya. Kerumunan mulai bergemuruh, beberapa sesepuh lain mengangguk. Dan dukungan untuk Yao Ming mulai tumbuh. Ekspresi Yao Xiaotin berubah suram. Ia menatap tetua pertama, lalu tanpa bicara, keduanya saling bertukar pandang dan dalam sekejap, tubuh mereka berdua melesat seperti dua kilat hitam ke arah Xiaoyan dan Yao Ming. Bunuh mereka sebelum semuanya terlambat. Kedua Doshang sejati menyerang bersamaan. Energi yang mereka pancarkan mengguncang langit dan bumi. Formasi kuno mulai bergetar. Cahaya ular menyilaukan mengisi udara. Dan pertempuran besar antara dua faksi, yang satu demi kekuasaan dan yang satu demi kebenaran, pun pecah dengan dahsyatnya. Langit berubah menjadi gelap, dan bumi di bawah mereka bergetar seperti hendak runtuh. Pertarungan menentukan siapa yang akan menjadi kepala sejati suku Python Nine Serendip Ground telah dimulai.